Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir, membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Sekalipun hari Natalnya sudah lewat, tapi kami percaya sukacita Natal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam hati dan keluarga saudara sekalian. Di kesempatan kali ini renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan ada hubungannya dengan hari-hari ke depan yang akan kita jelang, yakni menyambut tahun baru 2023. Maka renungan firman Tuhan malam hari ini akan berbicara mengenai rancangan penuh damai sejahtera. Nas firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin untuk firman Tuhan. Jadi saudaraku, entah apakah ini menjadi sebuah kewajiban menjelang pergantian tahun, kita wajib untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema tahun baru. Biasanya orang akan ngomong soal resolusi. Apa resolusi di tahun yang akan datang? Kita juga diperhadapkan dengan target-target baru di tahun 2023. Itu juga semuanya baik. Nah, tapi kita mau terlebih dahulu memahami makna dari firman Tuhan yang sudah barusan kita baca. Saya tidak hanya sekedar membaca Yeremia 29 ayat 11 ya, ayat favorit bagi kebanyakan orang, tetapi saya juga membaca Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan bagi saya ini adalah kunci ketika kita berseru kepadanya, ketika kita mencari Dia dengan segenap hati. Firman Tuhan berkata, aku akan memberikan diriku untuk ditemui. Itu adalah kerinduan Tuhan. Sebelum saudara melihat hari depan yang penuh harapan, maka untuk menuju ke sana, kuncinya adalah hidupmu harus terlebih dahulu dipulihkan oleh Tuhan. Hidupmu harus terlebih dahulu berpaut kepada Tuhan. Saudara harus memulai itu dengan cara mencari Dia, memanggil namanya, mengikuti Dia dengan kesungguhan hati saudara. Makanya namanya masa depan penuh harapan itu adalah sesuatu yang saya bisa bilang bonus aja. Kalau saudara bisa berjumpa dengan Tuhan, saudara dipulihkan oleh Tuhan, saudara bisa bergaul karib dengan Tuhan. Apalagi yang kita mau cari di dunia ini saudaraku. Karena semua itu sudah pastilah Tuhan sediakan. Makanya Tuhan berkata kamu tidak usah khawatir tentang apa yang kamu harus makan, minum, pakai. Karena itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan, menyediakan semua itu. Jadi kalau kita punya resolusi, punya cita-cita, punya keinginan itu baik. Tetapi marilah kita memulai terlebih dahulu. Bahwa apakah engkau sudah kembali berpaut dengan Tuhan. Baik hidupmu, baik setiap langkahmu, perbuatanmu, apakah sudah berpadanan dengan kehendaknya, dengan firman Tuhan. Itu dulu yang paling utama saudaraku. Apapun kerinduan saudara, ia memikirkan jauh daripada yang bisa saudara pikirkan. Ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dan seterusnya yang barusan kita baca itu merupakan pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia.
bagi bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, saudaraku. Di dalam pembuangan di masa penjajahan kerajaan Babel. Di masa pembuangan itu kira-kira adakah pengharapan bagi umat Israel pada waktu itu? Tidak ada. Mereka tidak lagi tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka diasingkan di negeri lain. Dijajah, dikuasai, menjadi budak di sana. Adakah pengharapan? Tidak ada harapan, saudara-saudaraku. Saudara coba lihat keadaan saudara hari ini. Seandainya saudara adalah orang-orang yang lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang kurang beruntung, apapun itu, entah saudara lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin, yang broken home, yang orang tua saudara bercerai, kemudian saudara mengalami kehidupan yang complicated, bahkan mungkin ada di sini saudara yang sejak lahir tidak mengenal ayah dan ibumu. Adakah pengharapan bagimu di masa yang akan datang? Jawabannya pasti hampir sama dengan nol. Saudara merasa bahwa saudara tidak punya privilege lahir dari keluarga Raffi Ahmad mungkin. Ketika saudara lahir, saudara sudah menjadi orang yang bisa dikatakan calon sultan. Saudara juga tidak lahir dari keluarga Hartono, yang orang-orang terkaya di Indonesia. Saudara tidak punya privilege untuk berkata aku punya harapan di masa depan. Tetapi ingatlah ayat firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia ini untuk menunjukkan dan memberikan harapan bagi bangsa Israel. Kalau Tuhan menjamin masa depan yang penuh harapan itu ketika hatimu, hidupmu berbalik kepada Tuhan. Maka hari ini kalau saudara mengalami kehidupan yang complicated, yang rumit, segala sesuatu seolah-olah salah terus, maka hal yang perlu saudara benahi bukan menyalahkan orang lain, bukan mencari kambing hitam, tetapi belajarlah bahwa kesemuanya itu terjadi oleh karena engkau jauh dari Tuhan, oleh karena hidupmu tidak lagi berpaut dengan Tuhan, oleh karena engkau berubah setia dan engkau meninggalkan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yeremia 29 ayat 11 tadi diikuti dengan ayat 12 sampai dengan 14. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Itu janji Tuhan. Yang kedua, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Saudara perhatikan bahwa Tuhan menggunakan kata kucerai beraikan. Ternyata Tuhan itu yang memegang kontrol atas segala kehidupan kita. Ia berkuasa untuk mengangkat setiap hidup kita. Ia berkuasa juga untuk merendahkan kita. Ia berkuasa untuk mengangkat Daud menjadi raja. Ia juga berkuasa untuk menurunkan Saul. Ia berkuasa dan memegang kontrol atas segala kehidupan kita. Jadi saudara tidak perlu bertanya-tanya, kapan Tuhan hidupku punya masa depan yang penuh harapan. Karena bagi saudara masa depan yang penuh harapan, rancangan yang penuh damai sejahtera itu dalam benak kita tuh begini. Kita punya pekerjaan yang settle, yang gajinya lancar, gajinya besar, kita bisa beli rumah mewah, kita bisa beli mobil idaman, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itulah dalam benak kita rancangan penuh damai sejahtera. Tapi sadarkah saudara, ketika kita berdoa, ku mau sepertimu Yesus. Ketika saudara berkata seperti itu, sadarkah saudara bagaimana perjalanan Yesus selama ia menjadi anak manusia? Adakah semuanya itu mudah? Adakah ia berdoa dan menikmati hidup seperti yang disampaikan oleh banyak pester-pester kemakmuran hari ini? Enggak seperti itu. Yesus berhadapan dengan orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki yang membenci dia. Yesus diperhadapkan dengan jemaat-jemaat Tuhan yang juga tidak menerima dia, menolak dia. Yesus juga diperhadapkan dengan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus juga harus diperhadapkan dengan salib, di mana ia diludah oleh centurion, prajurit-prajurit Romawi mencambuk dia.
Ketika kita berkata, aku mau jadi seperti Yesus, apakah jalan Yesus sudah kita lalui? Kita sedikit menderita, kita protes dengan Tuhan. Kita menderita oleh karena Tuhan ingin membentuk kita. Kita marah dengan Tuhan dan berkata, Tuhan tidak adil. Padahal semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu semuanya baik. Itu adalah bagian dari rancangan yang penuh damai sejahtera. Karena bagi saya ada sebuah prinsip seperti ini. Kalau Tuhan hanya memberikan berkat kepada kita tanpa Ia membentuk dan mendewasakan kita, maka berkat itu akan menjadi racun yang bisa mematikan kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera tidak berarti rancangan itu hanya seperti yang kita pikirkan, tetapi itu semua seperti yang Tuhan pikirkan. Ia ingin membentuk kita menjadi manusia-manusia rohani yang kuat. Ia ingin membentuk saudara menjadi pribadi-pribadi yang tegar di dalam Dia, yang kuat. Dan untuk melalui dan membentuk itu semua, Tuhan membutuhkan yang namanya proses dan penderitaan. Maka kalau saudara sedang menderita hari ini, dan Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan tidak jahat saudaraku. Ia selalu baik, selamanya Ia baik. Firman Tuhan berkata, rancanganku adalah shalom. Shalom itu bicara soal jasmani, rohani, semua dipuaskan oleh Tuhan. Siapa yang kira-kira bisa memuaskan kita kalau bukan Tuhan itu sendiri? Nah, kalau saudara menerima Yesus dalam hidup saudara, maka syukurilah. Kalau saudara masih diberi kesempatan hidup hari ini, maka syukurilah, layanilah Tuhanmu, juru selamatmu di dalam hidupmu. Saya berdoa supaya saudara di tahun 2023 yang sebentar lagi akan datang, saudara pasti akan bisa melaluinya hari demi hari bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah berbicara dan Engkau sudah menyatakan isi hatimu bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya ada hikmat dan pengertian yang Tuhan singkapkan bagi setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami, sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kami sudah meninggalkan tahun 2022 dan ada begitu banyak Tuhan, kegagalan, keberhasilan yang kami rasakan dan nikmati. Tapi kami menyadari semua itu Tuhan. Kami bahagia karena Tuhan mendidik kami di tahun-tahun yang sudah lewat. Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami, apapun hasilnya. Kami belajar dari kesalahan kami. Kami belajar dari keteledoran kami. Kami bersyukur Tuhan mengampuni dosa pelanggaran kami. Tapi tahun 2023 Tuhan, kami mau lebih lagi mengandalkan Engkau, berharap kepadamu, mohon pertolongan-Mu senantiasa. Karena kami percaya Tuhan berkuasa menjadikan kami berhasil dan beruntung di dalam apapun yang kami kerjakan. Biar hati kami selalu berpaut dengan Tuhan. Jauhkan kami untuk meninggalkan Engkau, jauhkan kami untuk serong daripada Engkau Tuhan. Jauhkan kami menjual Engkau demi segala sesuatu lain yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memiliki Tuhan Yesus, kami memiliki segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.